Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Ahmad Yusuf Jawharul Khairi. Hari ini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Acoustic Feature Analysis for Parkinson's Disease Classification Using Random Forest and Multilayer Perceptron. Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi jutaan orang di dunia, dan salah satu gejala awalnya adalah gangguan suara atau disfonia. Proyek ini bertujuan untuk mendeteksi Parkinson secara non-invasif hanya dari analisis rekaman suara menggunakan machine learning dan deep learning. Dataset yang digunakan adalah dataset Parkinson yang tersedia di Kaggle, berisi 195 rekaman suara pengucapan vokal A berkelanjutan dari 31 orang, yaitu 23 penderita Parkinson dan 8 orang sehat. Dari rekaman ini diekstrak 22 fitur akustik seperti fundamental frekuensi, jitter, shimmer, hingga ukuran nonlinear seperti PPE dan split one. Targetnya adalah kolom status 1 untuk Parkinson sebanyak 147 sampel dan 0 untuk sehat sebanyak 48 sampel. Metodologi dimulai dari pre-processing, yaitu menghapus kolom identifier, standarisasi fitur dengan standar scalar, lalu speed data 20% untuk data training dan 20% untuk data tes dengan stratifikasi agar proporsi kelas tetap seimbang. Untuk model pertama, saya pakai random forest dengan 200 pohon. Kode utamanya seperti berikut. N estimator sama dengan 200, berarti kita membuat 200 decision tree. Max depth sama dengan known, berarti setiap tree boleh tumbuh sepanjang mungkin sampai semua data terpisah sempurna agar tree sangat detail. Min samples split sama dengan 2, artinya node hanya bisa di split kalau ada minimal 2 sampel, dan min samples leaf sama dengan 1, artinya setiap leaf node harus punya minimal 1 sampel. Ini default agar tree tidak terlalu rumit. Random state sama dengan 42 untuk hasil yang bisa direproduksi setiap kali dijalankan, dan njob sama dengan min 1, berarti menggunakan semua core CPU untuk training lebih cepat. Setiap tree dilatih pada data yang berbeda, dan di setiap node split hanya pakai subset acak fitur. Prediksi akhir diambil dari voting mayoritas, yaitu kelas yang paling banyak dipilih oleh 200 tree tersebut. Model kedua adalah multilayer perceptron atau neural network. Arsitekturnya meliputi input 22 neuron, 3 hidden layer yang terdiri dari 64, 32, dan 16 neuron dengan ReLU, batch normalization, dropout, and output sigmoid. Kode lengkapnya seperti ini. Dense adalah layer fully connected. ReLU membuat neuron aktif hanya kalau input positif. Batch normalization menormalkan output agar training lebih stabil. Dropout 0,4 secara acak mematikan 40% neuron saat training untuk mencegah overfit. Compile mengatur optimizer ADEM, dan loss binary cross entropy untuk klasifikasi biner. Early stopping menghentikan training kalau validation loss tidak turun lagi selama 20 epoch, dan restore bobot terbaik. Fit melatih model selama maksimal 200 epoch dengan batch size 16 dan 20% data sebagai validation. Hasilnya, kedua model mencapai akurasi identik 92,31% pada tes set 39 sampel. Confusion matrix menunjukkan hanya 1 false negatif dan 2 false positif. Recall untuk kelas Parkinson 97%, artinya hampir semua penderita terdeteksi. Training MLP stabil dengan early stopping, dan fitur importance dari random forest menunjukkan bahwa PPE, split one, dan MDVPFO sebagai fitur paling penting. Kesimpulannya, analisis fitur akustik suara sangat efektif untuk deteksi Parkinson. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.